seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tsnama Sumiati 5012430 Kristal. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang masalah ekonomi di Indonesia. Masalah ekonomi di Indonesia salah satunya yaitu satu, kemiskinan. Masalahnya, meskipun tingkat kemiskinan menurun dalam beberapa dekade terakhir, jutaan penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dampaknya yaitu penurunan kualitas hidup, meningkatnya kriminalitas dan beban sosial. Faktor penyebabnya itu akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas. 2. Kurangnya lapangan pekerjaan yang layak. 3. Ketimpangan distribusi pendapatan. Poin kedua yaitu pengangguran. Pengangguran ada dua jenis, yaitu 1. Pengangguran terbuka atau lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan. 2. Pengangguran terselubung atau pekerja yang tidak produktif. Penyebabnya yaitu mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri. 2. Perubahan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia. 3. Ketergantungan pada sektor informal. Solusi potensialnya adalah pelatihan vokasi, peningkatan kewirausahaan, dan reformasi sistem pendidikan. Poin ketiga yaitu ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ketimpangan antar wilayah Jawa. Ketimpangan antar wilayah, Jawa lebih maju dibanding wilayah lain seperti Papua dan Nusa Tenggara. 2. Ketimpangan antar individu, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. 3. Indikatornya yaitu koefisien Gini yang cukup tinggi. Solusinya yaitu pemerataan pembangunan, subsidi tepat sasaran, dan pajak progresif. Poin keempat yaitu inflasi dan stabilitas harga. Permasalahannya yaitu harga barang kebutuhan pokok sering tidak stabil, terutama saat Ramadan, Lebaran, dan bencana alam. Penyebabnya yaitu gangguan distribusi spekulan dan fluktuasi harga energi dan pandangan global. Solusinya yaitu stabilisasi pasokan dan distribusi, penguatan peran Bulog, dan pengawasan pasar. Poin kelima yaitu utang negara. Permasalahannya yaitu jumlah utang pemerintah terus meningkat. Risikonya membebani APBN dengan pembayaran bunga dan pokok. 3. Pentingnya selama utang digunakan untuk investasi produktif, infrastruktur pendidikan masih bisa dianggap sehat. Poin keenam yaitu ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Contoh, batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Masalahnya rentan terhadap fluktuasi harga global dan tidak memberikan nilai tambahan besar. Solusinya yaitu industrialisasi hilirisasi, peningkatan ekspor produk olahan. Poin ketujuh yaitu korupsi dan inefisiensi birokrasi. Dampaknya yaitu hambatan investasi, pemborosan anggaran, dan menurunkan daya saing ekonomi. Solusi: reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan penegakan hukum yang kuat. Terakhir, tantangan ekonomi hijau dan perubahan iklim. Masalahnya, banyak industri masih belum ramah lingkungan. Tantangan: perlu transisi menuju energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Terakhir, peluangnya yaitu investasi di sektor hijau seperti kendaraan listrik dan energi surya. Itulah tadi 8 poin utama, poin permasalahan dari masalah ekonomi di Indonesia. Adapun kesimpulannya yaitu permasalahan ekonomi Indonesia sangat kompleks dan saling terkait. Upaya mengatasinya membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan sosial sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, itulah saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.